Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman, ihsan dengan santuy. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman dan sehat alfiah. Amin. 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 Dan juga tidak lupa sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau mensyafaati kita nanti di yaumil akhir dan mengenali kita semua. Amin. Amin ya Allah. Amin. Dan juga kepada guru-guru ngaji, guru-guru sekolah dan yang belajar, semoga Allah angkat derajatnya dan juga diberkahi kehidupannya. Amin. 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 Nah, sekarang kita masih bersama Pak Imam Charles. Bagaimana Pak Imam kabarnya? Alhamdulillah. Baik guru. Guru gimana kabar guru? Alhamdulillah baik Bang Haji. Sebelum kita mulai kita mau menyapa podcaster ya. Iya. Assalamualaikum para podcaster. Bagaimana kabarnya di rumah dimanapun engkau berada, apalagi nyuci genteng di kereta kan gitu ya. Genteng cuci guru. Santai kita ini acara santai. Iya. Ngecat batu es juga ya. Ngecat batu es juga katanya gitu. Ini namanya unik juga nih guru. Iya, Imam Charles. Charles. Apa dari Yang tadi Turunan Pak Pangeran guru? Ada turunan pangeran Pak. Boleh dong Pak cerita kepada kami Pak. Aslinya sih kita keturunan Indo ya guru ya. Turunan Indo Cina. Indomie. Yo. Indonesia Oh asli. iya Indonesia. Nanti ngomong Indo. Indo Grosir. Indo grosir banyak. Grosir Indomie. Indomaret boleh juga. dong, Pak, sharing sedikit tuh Pak. Kenapa nama Imam Charles tuh Pak? Jadi, Nama asli itu ya Pak? Itu nama asli ya? asli. Bener ya? Sesuai KTP kakak loh. KTP ada? Jadi kalau dengar dari cerita orang tua, nama itu dulu bapak itu ngerantau dari Medan ke Jakarta, ditampung sama keluarga. Gitu. Bapak di sana ditampung bertahun-tahun gitu kan ya, sampai nikah sama mama gitu kan ya. Nah, ketika waktu saya lahir, dari pihak yang nampung bapak itu pengen ngasih nama ke saya gitu kan ya. Iya. Mungkin mereka senang dulu ada penyanyi yang namanya Charles Simbolon gitu. Charles Simbolon. Gitu kan ya. Lalu mereka bilang sama bapak sama mama, gimana kalau dikasih nama Charles gitu kan ya. Sebagai balas jasa. Mungkin seperti ya, itu. kenapa dinamakan Charles ya? Iya. Cuman di situ dari pihak mama menentang. Soalnya ya maaf identik sama Nasrani gitu. Jadi Karena kita Yahudi ente ya. jadi biar enggak tetap nama itu ada, mama nambahin biar kelihatan Islamnya juga ada. Ditambahin aja Imam. Jadi Imam Charles Imam gitu Charles. kan ya. Alhamdulillah. Gitu. Amin. Tuh seperti itulah. Tapi keluarga Islam semua tuh Pak? Alhamdulillah Islam semuanya ya, semuanya. gitu kan ya. Semuanya gitu kan ya. Mungkin gini Pak Imam ya, tadi di awal kita sudah sharing tuh tentang pengalaman engkau. Ya engkau puisi yang begitu memilukan ya. Ketika antum tadi ketiban bis, tabrak mobil, nyolong sana sini, sampai mohon maaf mungkin mancing ya. Ya. Dampaknya tuh Pak ke Iya. keluarga, bukan ke antum. Kalau antum Iya. kan dibilang senang-senang ya, Iya. ke keluarga. Dampak buat keluarga itu banyak ya guru ya. Intinya semuanya negatif. Yang pertama jauh dari keluarga, Jauh dari keluarga. jauh dari anak, Iya. bahkan sampai jauh dari orang tua gitu. Yang kita pikir cuma dunia aja gitu kan ya, duit aja gitu kan ya. Istri dulu nerima? Istri ya alhamdulillah nerima guru. Enggak, maksudnya ketika jarang kumpul kan Iya, pasti ada satu pihak gerendeng gitu Ya. kan. Kita kan gerendeng, bahasa ini gerendeng. Betul. Gimana? Jadi kalau pihak istri ya mungkin dia tetap nggak suka gitu kan ya, melihat keadaan saya
yang jarang di rumah, nggak betah di rumah gitu kan ya, yang selalu pergi kemana-mana gitu kan ya, apalagi jarang deket sama istri sama anak gitu kan ya. Mungkin dia nggak perlihatin itu gitu kan ya, tapi tetaplah gitu kan ya, nggak suka dia, cuman nggak diliatin gitu kan ya. Berarti ribut rumah tangga udah hal yang biasa dulu. Ribut rumah tangga mah udah hal yang biasa ya gitu kan ya. Puncaknya Pak? Puncaknya Diusir ente katanya. puncaknya ya seperti itu guru ya gitu kan ya. Pak, pakai ujian. Teka-teki ini. Puncaknya ya mungkin ya alhamdulillah gitu kan ya, kita nggak sampai pisah Nggak bisa. Nggak Ente bisa. kabur kan? gitu ya, seperti itu ya gitu kan ya. Banyak hal gitu kan ya. Nggak ada rasa bersedih tuh Bang ketika antum ninggalin istri kabur tuh kan? Gara-gara Iya. berantem. Nggak Apa? ada, Nggak ada. nggak ada, Nggak ada. Padahal istri ente lagi nangis dari rumah. Nggak ada tuh. nggak ada. Waduh. Terus juga nggak mikirin itu juga Pak, anak Pak gitu Pak. Jarang. Saya jauh dari anak-anak juga. Jauh Ente juga. mikirnya nikahan mas kali ya? Nikahan mujahid kan ini. Gitu. Soalnya intinya kita cuman mikirin Dunia. dunia aja, Kesenangan dunia pribadi aja. gitu ya, Pak? Gitu kan ya. Hmm. Banyak Tapi hal kalau gitu. ente mikirin dunia Pak, tadi seperti yang ente katakan ya dari awal tuh ya, hidup ente gini-gini aja perasaan kayak gitu ya. Iya. Antum nilep sana sini, Iya. Iya, masih hasilnya cepat mah. hilap, contohnya misalnya. Tapi antum ini juga apa? Ya begini-gini aja. Padahal udah minum solar, Iya. mancing, udah Iya. apa ya? Tiang yang gak usah lumpetin gitu masalah nih. Tiang. Bebekasnya nggak ada gitu maksudnya. Iya, hasilnya kemana tuh hasilnya Pak? Jadi gini ya. Apa ente royal? Apa ente kubur di tanah? Apa gimana itu? Pak? Jadi tetap uang itu yang kita cari sana sini gitu kan ya. Pagi siang malam sampai bahkan nggak betah di rumah gitu kan ya, duit itu buat macem-macem gitu kan ya, buat lebih banyak ke kesenangan pribadi ya gitu kan ya, dari mulai nafsu banyak keinginan gitu kan ya. Tapi intinya apa ya, nggak ada yang nyantel, istilahnya nggak ada yang berbekas dari hasil uang itu, semuanya hilang begitu aja. Hari ini dapat, hari ini habis, hari ini dapat. Ya mungkin bisa Capek dibilang doang gitu ya, ya, berarti Guru ya, ya. Pak? Dibilang capek doang gitu kan ya. Kita ngerasain cuma nikmat sebentar doang, sesaat doang gitu kan ya. Gitu. Hari ini dapat, malam habis gitu kan ya. Timbullah pemikiran yang kita berbuat kayak gitu lagi. Gimana caranya gitu kan ya. Seperti itu Guru. Tapi dari kisah sampean nih Pak, dulu mungkin duit bagi ente gampang ya, Ya, maaf gitu. dari hasil mancing ada kan Ya. gitu ya. Walaupun ente jauh daripada keluarga, apakah ente mohon maaf ada modus baru tuh deketin perempuan apa gimana? Enggak. Apa ente deketin janda? Enggak tahu juga. Berarti TMT Guru ya? TMT. Cetus lubung. Jadi kalau itu alhamdulillah sih nggak ada ya Oh, Guru enggak ya. ada. Saya cuman mikirin kesenangan pribadi aja ya. Intinya muasin ini aja ya. Ya muasin keinginan sendiri gitu kan ya, cuman keinginan sendiri, gue pengen ini gitu kan ya. Jadi untuk kayak Guru bilang MT deketin perempuan, saya enggak gitu Iya. kan ya. Saya juga nggak percaya bisa. Tapi kalau deketin lagi ada? Gitu. Dengan perempuan susah juga. Gimana dong? Aduh, tampang saya kan jujur Guru. Jadi, Sekarang dulu tapi agak momen-momen yang untuk sadar nggak? Tadi Momen- tiban bis belum sadar, sakit, tabrak taksi belum Ya. sadar, terus mungkin ente ditinggal istri, anak pada nangis belum sadar juga. Ya. Ada dong momennya. Boleh ya kisah sedikit lah yang bikin entum Ya. sadar lah gitu. awal-awal saya mulai itu seminggu sebelum lebaran, seminggu setelah lebaran itu ya. Gitu. Dada sakit bener gitu kan ya. Pokoknya pikiran saya udah jelek gitu kan ya. Apa gue mau mati gitu kan ya. Apa gue mau mati gitu. Ketika gue mati
gue punya apa, gue bawa bekal apa. Banyak kesalahan-kesalahan dulu yang dilakuin gitu kan ya. Sehari, 2 hari, 3 hari terus kepikiran seperti itu guru ya. Iya. Gitu kan ya. Belum dapat jawaban gitu. Tapi mungkin orang tua kali. Belum juga guru. Belum juga orang tua. Awal-awalnya itu dapat jawaban ketika ada acara tahlilan guru ngaji kecil zaman saya SD itu. Disitulah awal-awal mula saya punya temen kecil juga. Setelah acara tahlilan itu, di mana orang-orang bercanda, teriak, ketawa-tawa, kita ngomong cuman berbisik-bisik aja berdua. Itu kejadian ibu udah meninggal apa belum? Ibu udah meninggal guru. Oh, ketika ibu udah meninggal masih belum sadar juga. Masih belum sadar juga. Gitu. Berarti kebal ya. Kalau bahasa kasarnya ya. Iya. Udah batu bener ya. Batu bener. udah lumutan bahasa batunya juga guru terus, gitu. terus. Iya. Kita berbicara, ngobrol-ngobrol, berbisik di situ ya, di tengah-tengah bercandanya orang-orang, tertawanya orang-orang yang keras-keras. Kita cuman berbisik-bisik di situ, tapi nggak ada semuanya itu langsung pertanyaan sama jawaban, plong. Nggak ada, lu ngomong apa sih, nggak, itu los begitu aja, nyambung gitu. Apa yang dirasa tuh? Ketika teman saya bilang gitu kan ya, umur lu udah segini ya, lu mau ngapain lagi gitu kan ya, gitu, lu mau balik apa enggak gitu kan ya, apa lu mau masih tetap seperti ini gitu kan ya. Di situ mulai kita mikir ya gitu kan ya, gini deh, gua ngaji, kalau lu mau balik yuk ikut gua ngaji gitu. Ikut gua ngaji malam Rebo jam 7:30 di Bahari ya gitu. Bahari. Ya Kalimantan. jadi kalau dulu di tempatnya Bang ini ya, Bang Dopin ya gitu kan ya. Oh, Bang Mikael. Mikael, Bang Dopin. Dekat rumah orang tua tuh, Pak. Itu dekat rumah orang tua ya. gitu. Nah, Bang, ketika acara tahlilan udah mulai berjalan, ente mungkin udah dapat katanya tadi yang Ya. dirasa, kok bisa Bang mau berubah? Itu tuh mungkin para podcaster apa ya, banyak pertanyaan. Masa gara-gara tahlilan cuma berbisik sama teman kecil berubah? Iya, Bu. Tadi sama orang tua nggak mempan, sama istri nggak mempan, Iya. anak nggak mempan. Tapi sama Bisa temen, mempan. iya. Tapi sama temen bisa mempan tuh, Pak. Jadi mungkin disitulah awal-awal ya yang saya pikirin, yang ujung-ujungnya kematian. Lu mau ngapain lagi gitu kan ya. Disitulah awal mulai gue mau ngaji gitu kan ya, gue mau tahu, gue mau ngaji, mau tahu. Mungkin istilahnya mau memperbaiki diri ya, mau berubah juga gitu kan ya. Cuman di situ nggak bisa segampang itu buat saya. Awal-awal saya mau ngaji banyak tantangan, banyak rintangan juga buat nyampe ke pengajian itu gitu. Jadi ketika mau berangkat gitu kan ya, dimintain tolong sama warga, mesin air rusak, Mesin gitu. air? Mesin air rusak, kasihan orang yang pada ngontrak, mau mandi, mau makan, mau minum. Tanpa mikir panjang, saya bantuin. Intinya seperti itu lagi, ujung-ujungnya duit. Masih. Tetap saya Masih duit ya, masih duit. selesai gitu kan ya, acara pengajian 7:30, Iya. kita jam 7 udah mau siap berangkat. Ketika mau berangkat hujan gede, petir, bahkan petirnya itu beda ya, yang mungkin bunyinya udah cetar ya. Kira bedanya dangdut. Kan begitu. Yang Jadi mungkin petir kan emang cetar, kalau dangdut. Oh, musik. Terus mungkin orang normal nggak bakal berangkat gitu. berarti ente abnormal. Di atas normal. Kelebihan kayaknya itu guru ya. Kurang genep Ya bahasa ininya. di situ petir yang hujan yang gede, petir yang gede-gede gitu kan ya. Mungkin normal nggak berangkat gitu kan ya. Tapi mungkin ada niatan kita, keinginan kita, bodoh amat lah, gue pengen ngaji
gitu kan Iya, ya. iya. Tetap kita jalan di tengah hujan gede sama petir yang gede gitu. Karena udah niat ya. Udah niat, Niat. ada keinginan Mau berubah. gitu, mau berubah gitu kan ya. Saya jalan terus hujan sama petir itu tetap ketika di Pondok Indah berhentilah hujan itu. Di bundaran Pondok Indah hujan itu berhenti, kering sama sekali, kering nggak ada basah-basah, tapi kita tetap pakai jas hujan gitu. Itu abangnya berhentiin hujan. Wah, kalau itu saya nggak tahu dah tuh ya. Kita bukan ngurusin hujan dah tuh. Ada ketika di pengajian tuh Pak. Nah, Apa yang dialamin Pak? Udah nyampe kering. Nah, gimana tuh? ketika sampai pengajian banyak orang yang bilang lagi ya gitu kan ya, mungkin bikin kesel kita juga. Hujan di mana? Lu astronot dari mana sih? Kan gitu, hujan kagak lu pakai baju jas hujan. Aduh, gitu kan ya. Akhirnya saya udah nggak mikir panjang, tetap masuk ke pengajian gitu kan ya. Awal masuk pengajian itu mungkin ada ruang kosong pas tepat di depan, ada berhadapan dengan guru. Iya. Saya masuk berdua sama Bang Isan gitulah. Disitulah awal mulai ketakutan saya. Duduk di hadapan guru, tanpa sadar saya melihat guru sedang melototin saya. Itu mulai takut. Kenapa saya? Ada apa sama saya? Kok saya dipelototin? Cuman abang doang yang diliatin ya? Ya gitu kan. Sampai kan Bang Isan yang sebelah saya bilang, Cok, lu diliatin guru. Iya, gue takut gue mau pindah aja, gue takut gitu kan ya. Itu pas Diliatin dalam pengajian, Pak? Dalam pengajian itu. Oh, kirain pas Tadi cak itu piscok. apa Itu- coki? Oh, bahasa Panggilan akrab ya guru ya gitu. Cak. Nah, terus kita diliatin guru yang bikin takut gitu. Tajem guru yang bikin kita ketakutan itu. Ada apa dengan saya? Kenapa guru bisa ngeliatin tajem kayak gitu? Saya mau maaf nih Pak nih. Berarti Bapak dulunya pernah sempat ngaji juga Pak waktu kecil atau pas remaja gitu Pak? Jam masih kecil. Lama. Udah obat ya? Lama banget. Ketika kita masih umur 3 tahun sampai 7 tahun. Gitu. Oh, ngeri juga itu. Ya. Gitu. Zaman nanti kecil, zaman jajahan kali ya. Pak, ya? Zaman Nah, apa yang antum bawa ketika saya ngaji tuh? Nah, tuh. Iya. Mungkin para podcaster juga paham tuh. Udah tahu nih. awal-awal saya ngaji, saya bukannya cuman sih, banyak hal yang saya dapat. Itu banyak. Mungkin dibilang saya ini sama guru saya, guru ya. Guru siapa sih? Amar gitu. Bahasanya badan kita nih di black, diseset, habis. Apalagi tentang berbicara tentang orang tua. Disitulah seperti dada ini kayak ditonjok gitu kan ya. Ditonjok habis-habisan gitu kan ya. Bahkan sampai nangis gitu kan ya. Karena ingat orang tua. Karena ingat orang tua. Kesalahan kita sama orang tua, kelakuan kita sama orang tua. Apa Bang yang bikin ente mau nangis lah? Karena dari tadi kita merhatiin ente berkaca-kaca nih. Iya. Ketika ingat orang tua nih. Emang ada kesalahan fatal tuh? Kesalahan fatal kita banyak ya guru ya. Mungkin salah satunya gimana guru ya, ketika mau meninggal 2 hari mau meninggal gitu kan ya, saya datang main gitu kan ya, yang mungkin jaraknya cuman 200 meter dari rumah orang tua. Saya main di situ, orang tua saya gitu kan ya, itu nungguin saya buat ke rumah gitu. Ini sebelumnya saya dapat cerita dari tetangga-tetangga gitu kan ya, ketika mama sudah nggak ada, itu mama udah meninggal. Saya dapat cerita 2 hari sebelum meninggal gitu kan ya, saya main gitu kan ya, di sana mama nungguin, bahkan sudah sampai masakin saya, kesenangan saya lah istilahnya gitu. Ikan mas. Ikan mas. Itu emang laki apa perempuan? Kalau perempuan ikan mbak. Saya bingung juga tuh ya. Ente mau nangis Iya. jadi gak enak. Jadi sedih. Ya itu disitulah gitu kan ya, mama itu kan nungguin kamu, masakin kamu,
Sampai tetangga bilang, itu ada, Charles ada di situ. Oh biarin, nanti juga datang ke rumah. Tapi saya nggak datang, ditunggu-tungguin nggak datang. Sampai akhirnya mama meninggal gitu kan ya. Itulah kesalahan saya yang bikin saya Ingat. sedih gitu kan ya, nangis gitu kan ya. Kesalahan fatal saya lah salah satunya gitu kan ya. Itu pada yang bikin intinya ketika mau meninggal, ya. antum nggak bisa datang, Padahal bisa ya. main. Ya, itu. Padahal itu udah dimasakin. Iya. Gitu ya. Ingat tuh kayaknya tuh. Tuh Ada goresan kecil lah di hati. berat buat saya buat itu guru. Sedih Jangan bener. berat-beratin. Sedih itu guru. Kalau Sedih ada- karena nggak bisa hadir, apa sedih karena nggak bisa bakti untuk yang terakhir kali? Kan beda loh Pak. dua-duanya sih guru ya. Dua-duanya. Sedih nggak bisa bakti juga, belum bisa bakti banyak juga gitu kan ya. Sedih banyak hal-hal yang dulu kita bikin kesalahan sama orang tua gitu kan ya. Banyak hal guru gitu kan ya. Tapi ketika antum sudah ngaji, kan ada tuh pasti pengalaman-pengalaman tentang orang tua. Tetap Pengalaman berubah, apa tetap kayak dulu lagi, gitu? dari mulai saya mama meninggal gitu kan ya, saya ngaji, lebih-lebih saya ngaji ya. Iya. Alhamdulillah dapat ilmu pengetahuan dari guru ngaji, dapat pandangan, dapat wawasan juga dari pengajian gitu kan ya. Saya mulai berubah. Yang saya pikirin gimana caranya saya berbakti orang tua, yang orang tua saya tinggal satu gitu kan ya. Ketika dia manggil, ketika dia butuh, dia perlu, kita mesti hadir gitu kan ya. Walaupun capek, berat, gimana cara kita mesti sampai ke sana gitu kan ya. Walaupun orang tua marah-marah tetap gitu kan ya, kita mesti sampai ke sana gitu kan Intinya ya. mah bela-belain lah ya. Ya istilahnya bela-belain ya, gitu ya. Orang tua, mohon maaf khusus yang laki masih Ah, ada. gitu. Tadi ente juga udah bilang mungkin ziarah ke makam ibu. Dampak pengajian Pak buat keluarga antum tuh Pak, dan khususnya buat antum sendiri sih, apakah merasakan perbedaan yang jauh atau Iya. mungkin kayaknya saya gini-gini aja kan gitu ya? Boleh dong Pak kita sharing sedikit itu Pak. Dampaknya ketika saya ngaji sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, alhamdulillah ya guru ya. Saya dapat bimbingan, saya dapat wawasan, dapat ilmu. Dari perubahan dari keluarga, saya dekat sama keluarga. Saya dekat sama istri, sama anak gitu kan ya. Kehidupan dulunya lebih jauh. tenang, nyaman gitu kan ya. Udah nggak berpikir macem-macem lagi, intinya keluarga. Ibadah juga gitu kan ya. Yang dulunya saya nggak pernah gitu kan ya, sekarang saya alhamdulillah berubah ya. Walaupun sholat masih belentong-belentong gitu kan. Tapi ada perubahan lah ya Pak. Ada perubahan Iya, gitu kan. denger juga ente Ya, kan gitu. awal mula berubah kan belum aja udah sholat. Nah, itu juga sih mana. Semangat banget Pak. Itu perubahan yang sangat drastis tuh. Ya alhamdulillah Iya. gitu kan ya. Gitu. Berarti ini guru Pak Imam semenjak dia kembali itu semuanya jadi kembali lagi ya guru. Maksudnya Iya. keluarganya tadi yang jauh jadi mendekat semua sekarang ya. Itu mungkin boleh dibilang gini Bang Iya. Haji, apa semua nggak ada yang instan kali ya Pak ya? Semuanya nggak ada yang instan, Karena butuh mungkin proses antum gitu ya. ninggalin agama 20 tahun ada kali ya, 25 tahun kali ya semenjak Iya. nikah itu kan sampai sekarang punya anak. Banyak orang Pak datang kepada guru-guru tuh maunya betul. instan. Iya. Mungkin ente bisa merasakan lah nggak ada yang instan kan. Indomie aja kan kudu direbus dulu. Direbus dulu, ya. Iya. Iya gitu. Nah, Pak, mungkin boleh dibagi Pak pesan buat para podcaster Pak tentang pengalaman sampean nih. Iya nih biar yang Kelam. iya. Biar Sampai para berubah. podcaster Iya. Mas Sahabat Ngopi Saya ini nggak terulang lah kejadian Pak terulang Imam lah. ini ya. Buat jadi pelajaran. Dari pelajaran sampai mungkin intinya mah poin-poinnya aja kali ya, Iya. yang bisa dicerna oleh akal manusia karena akal aneh aja nggak capek ya ngomong. Terus. Jadi pesan buat teman-teman podcaster khusus agama ya. Iya. Ketika kita nggak tahu
ketika kita nggak mau tahu, bahkan nggak pengen tahu, itulah kesalahan dan kebodohan kita. Hidup cuma di dunia ini ada dua, hari sekarang dan kemarin. Besok nanti belum tentu ada. Think that. Langkahnya tuh. Langkahnya ke pengajian ya. Ke pengajian di mana aja. Dapat bimbingan juga gitu untuk memperbaiki diri, merubah hidup yang nggak tahu menjadi tahu gitu. Yang pada intinya ininya perlu ini dulu juga Linci ya. Tekad ya. Tekadnya Tekadnya kuat juga. dulu ya. Karena mungkin tadi di awal udah cerita saya udah tua, Ya. mau ngapain sih kan gitu ya. Itu mungkin tekadnya ya. Ya buat Ya. para podcaster mungkin ini kita sharing manfaat. Bermanfaat Iya, kalau iya. antum bisa ngambil Pelajaran. hikmahnya, pelajarannya. Karena di samping saya ini sejenis binatang namanya Raguspora dulunya sekarang jadi manusia nih cukupnya. Ya, Alhamdulillah. Itu kan Anda tahu ya, peminum solar dan segala macam. Sekarang udah makan, Ya. alhamdulillah dia nggak keterusan Bang Haji. Iya. Pokoknya makan Quran. Itu dia kan. Nah, hijrah ini ya, hijrah kaget kan gitu. Ya itu mungkin itu dulu aja kali ya. Nah, Ya untuk sahabat podcaster ngopi say, kalau misalkan temen yang ngajak ngaji ya diikutin dulu aja nih. benar Ya kan tuh. siapa tahu bisa kebuka nih. apa aja tuh? Hah? Apa yang kebuka? Ya apa aja guru. Mindsetnya. Mindsetnya kebuka, Terutama bisa buat para balik. pemuda, pemudi, ente jangan kayak pensiunan laganya kan gitu ya. Ya. Kudu semangat lah kan gitu. Kalau kata Kang Mus, abek lah baik. Ya untuk episode kali ini guys sekian ya cukup sih ya. Ya untuk sahabat ngopi say jangan lupa di like, di komen, di subscribe. And share sebanyak-banyaknya Ya. supaya bisa ngambil pelajaran lah intinya mah. Iya. Jangan jadi kayak saya, jangan jadi kayak beliau, Apalagi jangan saya. jadi kayak Bang Haji Andri, tapi tetaplah teladani Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau aja yang diteladanin, kita jangan. Gitu. Aneh aja miring, dia kurang genep, ini kurang botak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.